Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 18 Mei 2024. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia merancang, tapi Tuhan yang memutuskan. Ibu bapa saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang merancang hidup kita sama dengan di sebuah pekerjaan, di dinas. Misalnya ada yang namanya perencana. Perencana merancang semua aktivitas yang akan dilaksanakan oleh dinas tersebut. Tetapi perencana hanya sanggup, hanya mampu, hanya dapat merancang saja, merencanakan saja. Tetapi keputusan akhir ada di pimpinannya, yakni kepala dinas. Kepala dinaslah yang akan memutuskan ini boleh jalan, yang itu tidak boleh jalan. Ibu bapak saudara, kira-kira seperti itulah rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita merancang A sampai Z, tetapi keputusan Tuhan jugalah yang terjadi. Pendeta RSN Harap berkata, kita harus sadar bahwa kita hanyalah sebatas tukang rancang, sebab keputusan atas rancangan kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memutuskan apa yang telah kita rancang, sehingga kita boleh disadarkan. Menurut Joyce Hadisiswoyo, sebagus apapun perencanaan kita, semua keputusan ada pada Tuhan, dan setiap kita tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Kita hanya mampu di batas perencanaan saja. Maka ketika kita merencanakan, kita harus dan wajib melibatkan Tuhan di dalamnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita melibatkan Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dan rancangan yang kita lakukan juga harus seturut dan sekehendak Tuhan. Dan kita juga boleh belajar bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan, saya ingin A, saya ingin B, saya mau melakukan C, saya mau pergi ke D, itu semua harus seturut kehendak Tuhan. Ada saja rancangan Tuhan yang mungkin saja tidak kita inginkan, tetapi itu yang terbaik daripada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita mulai hari ini dengan belajar menyerahkan semua rancangan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang memelihara dan menjaga hidup kita. Karena Dia Tuhan yang merancangkan rancangan terindah bagi kita. Karena rancangan manusia justru jauh berbeda dengan rancangan Tuhan. Ketika manusia berkata ini yang terbaik, ketika Tuhan berkata bukan itu yang terbaik, dan Dia putuskan selalu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang senantiasa komit dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.